Selamat siang, nama aku Tio dari perwakilan UPH. Sini bareng Pak Ustadz, boleh perkenalan dulu Pak Ustadznya? Ya baik, saya Ustadz M. Hambali. Kembali. Ya baik. Ada disebut agama Islam atau istilah Al-Quran itu Dinul Islam, Adinul Islam. Tentu sebagai Muslim secara teologi atau secara etimologi bahwa sebagai jaminan berdasarkan prinsip keyakinan atau kepercayaan ittiba kepada Al-Quran, mengikuti Al-Quran. Al-Quran itu akan menunjukkan bagaimana jalan yang dimaksud dengan keselamatan. Di antaranya dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surah kelima ayat ke-16. Ayat ini bicara tentang yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subula salam. Jadi Allah akan menunjukkan kepada jalan keselamatan manakala mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah, dan tentu menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini dalam dasar keyakinan Ustadz berdasarkan akidah agama Islam. Lalu dasarnya apa begitu ya, sebagai keselamatan itu atau pijakannya, jalannya ada dua. Dijelaskan juga dalam ayat lain karena memang intinya dari Al-Quran. Di dalam surah Atin, Quran surah 95 ayat keempat, laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Sang Maha Pencipta dalam bentuk yang sempurna, berakal, berbagai potensi yang dimiliki. Nah, manusia ini sungguh-sungguh oleh Allah diciptakan layak untuk menjadi pemandu, pengisi bumi ini, kemudian pengelola yang baik. Tetapi Allah menggambarkan sumarodadahu asfala safilin. Manusia pada akhirnya dikembalikan kepada jalan, kepada keadaan yang hina. Nah, lalu kemudian Allah menjelaskan siapa yang akan selamat itu. Ketika Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dengan wujud yang sempurna, penciptaan yang terbaik, tetapi dikembalikan kepada kehinaan, dikecualikan ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Jadi dasar keselamatan bagi umat Islam sesuai dengan keyakinan berdasarkan akidah agamanya adalah pertama karena iman, yang kedua karena perbuatan baik atau amal soleh istilah lain. Jadi dua konsepnya. Pertama adalah karena iman, yang kedua karena beramal baik atau beramal soleh. Ini konsep begitu ya dalam pandangan akidah Islam. Nah, kemudian Al-Quran menjelaskan bagaimana amal solehnya, seperti apa perbuatannya, kemudian dirinci menjadi satu dasar pelajaran bahwa Al-Quran akan menjelaskannya. Itu tadi di ayat yang pertama di dalam surah Al-Ma'idah itu Allah akan menunjukkan jalan yang lurus, itu rinciannya. Amal soleh berbagai jenis amal soleh, ada yang hubungannya itu dengan perilaku yang bersifat ritual, ada yang bersifat sosial, begitu. Di kemasyarakatan terbatasnya ruang lingkup keluarga diatur di situ, kemudian masyarakat di lingkungan, bahkan alam semesta. Islam atau akidah agama menuntun manusia agar selamat dengan perilaku yang baik kita. Pak Ustadz? Tentu diatur ya, ada dalamnya namanya bab muamalah. Pertama ya sangat tergantung kepada urusan apa, hubungan apa ya. Ada yang prinsip, ada yang non prinsip begitu. Prinsip misalkan seperti kaitan dengan akam ya namanya. Ada yang baku, yang pakemnya begitu seperti pernikahan begitu ya. Nah, pernikahan itu ada pembatasan begitu, tidak boleh menikah dengan sesama dengan non muslim begitu ya. Tetapi dalam kaitan dengan hubungan sosial seperti dalam bermuamalah, bekerja sama dalam berbisnis di masyarakat begitu ya, di lingkungan Islam memberikan ruang yang sangat luas di situ untuk menghargai, menghormati, bahkan tidak boleh mengganggu tempat peribadahan orang lain.
begitu. Dan bahkan harus menjaganya, memeliharanya dari satu hubungan sosial itu. Jadi pada dasarnya Islam itu menempatkan dalam hal berinteraksi itu, berhubungan itu, kemudian bagaimana caranya syariat Islam mengatur. Ada bab muamalah, ada bab ubudiyah, itu di situ diatur segala ketentuannya begitu. Jadi tetap ada satu komunikasi baik, seperti halnya keaferan begitu ya dengan Ustadz ini sebagai cerminan begitu ya, bahwa tetap ada satu jalinan yang baik secara sosial. Selamat siang Bante, sebelumnya kita ada event saya sendiri Kizo, saya Ruben dan saya Kaladi. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk tugas agama kami. Ya, saya Biksu Yanto. Saya arah Nusantara dari tahun 2012 sampai sekarang. Nah, keselamatan dalam agama Buddha itu, ya, itu diperoleh melalui upaya. Dan konsepnya adalah agama Buddha kita di alam terjun sebagai manusia, kita ada duka yang namanya penderitaan. Terus kehidupan kita sebagai manusia itu dalam agama Buddha kita mengenal namanya kelahiran kembali, ya kan? Nah, keselamatan dalam agama Buddha itu kita meninggalkan yang namanya duka. Jadi kita terbebas dari yang namanya duka dan terbebas dari yang namanya kelahiran kembali. Jadi kita melakukan diri dalam agama Buddha itu untuk mencapai semua itu ya, tentu saja kita perlu ada upaya. Jadi tidak datang begitu saja, kita perlu ada upaya. Baru ya tentu saja melalui Sang Buddha kan dari manusia, melalui diri kita mencapai kebuddhaan. Nah, dan setelah Sang Buddha mencapai kebuddhaan, Sang Buddha mengajarkan kepada manusia ini saatnya kalau kita bersedia mengikuti jalannya Sang Buddha, jalan yang Sang Buddha seperti ajarannya, nah, kita bisa mencapai kebuddhaan. Jadi setiap manusia ini ada kesempatan untuk mencapai. Karena Sang Buddha mengajarkan tentang adanya hukum karma, ya kan? Hukum karma, bab akibat. Nah, untuk memperoleh keselamatan kita terlepas dari yang namanya kelahiran kembali, terlepas dari duka, ya kita perlu memahami karma dan kita mengamalkan karma baik, menanam buah benih karma baik sehingga kita menuai buah dari karma. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, tentu saja kita dalam agama Buddha itu kita akan terjerumus ke alam samsara, alam kelaparan, alam hewan, alam neraka. Nah, kalau kita tidak melakukan seperti ajaran Sang Buddha kan, yaitu jangan melakukan segala kejahatan, lakukan segala kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Nah, itu sudah mempengaruhi sekali, karena kita menjalankan untuk mencapai yang namanya keselamatan, kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Kita tidak melakukan segala kejahatan, kita tidak melakukan kejahatan aja, dampak pada kehidupan manusia tentu besar sekali kan. Kalau orang-orang semua bisa tidak melakukan kejahatan, dunia akan damai.
Tapi kalau kita udah nggak melakukan kejahatan, melakukan kebajikan lagi, tentu saja lebih baik lagi. Dan kalau misalnya kita pada ya dari karmanya, kalau kita tidak melakukan kejahatan, tapi itu rasanya tidak mungkin kan? Karena kita manusia itu tidak terlepas dari namanya keserakahan, kebencian dan yakin. Dengan nah pasti ada kesalahan yang kita perbuat. Seandainya benar-benar tidak ada kesalahan yang kita perbuat, maka kita bisa saja, dan kita tidak melakukan kebaikan ya, kita tidak melakukan kesalahan ya. Nah, itu bisa kan kehidupan berikutnya kita bisa terakhir kembali sebagai manusia. Namun kalau kita seandainya tidak melakukan kejahatan, melakukan kebaikan lagi, kita bisa terlahir sebagai di alam dewa. Kalau seandainya kita menyucikan, kita melakukan tidak melakukan kejahatan, kebaikan, kemudian kita menyucikan hati dan pikiran kita. Nah, seperti dengan melakukan pelarian diri, kita menjalankan ajaran Sang Buddha, jalan yang disegerakan semua 8 hal kebenaran yang kita lakukan. Nah, kita akan menjadi terlahir di tidak terlahir misalnya kita terbebas dari alam kelahiran kembali dan tidak akan melakukan kelahiran kembali kan. Kita bisa mencapai ke kesucian. Mungkin saya ada mau bertanya dari penasaran saya aja. Semisalnya ada seseorang yang dalam kehidupannya belum bisa mewujudkan kebaikan, apakah dia bisa direinkarnasi atau dan misalnya bisa direinkarnasinya kemana dan menjadi apa? Nah, itu sesuai dengan kerjaan yang bagus ya. Jadi semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan. Dia tidak melakukan kebaikan, ya kan? Yang penting dia melakukan kejahatan. Kalau misalnya kebaikan tidak dilakukan, kejahatan pun dilakukan, akan luar biasa sekali. Jadi semisalnya dia tidak melakukan kebaikan tapi tidak melakukan kejahatan, itu masih bisa reinkarnasi. Sebenarnya gini, kita melakukan kejahatan atau kebaikan, kita tetap mengalami kelahiran kembali atau reinkarnasi. Kembali itu tetap berjalan. Kalau kita sudah mencapai ke tingkat kesucian, ya, ke tingkat kesucian kita di tingkat Prateka Buddha, Bodhisattva, Buddha, nah itu mereka tidak mereka tidak mengalami kelahiran kembali, kecuali mereka ingin lahir kembali ke alam manusia.